Godog merupakan desa yang terletak di Kecamatan Ngaren, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Lokasinya berbatasan langsung dengan Bengawan Solo yang menjadikan Desa Godog menjadi lumbung pertanian yang subur. Sejalan dengan perkembangannya, atas kesadaran para tokoh di masa lalu, lahirlah salah satu persyarikatan terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Muhammadiyah Ranting Godog hadir menjadi bagian yang tidak terpisahkan di masyarakat sebagai sebuah gerakan dalam menjalankan prinsip hidup amar ma'ruf nahi munkar. Cikal bakal berdirinya Muhammadiyah Ranting Godog yang diawali dengan bergabungnya para tokoh Muhammadiyah yang dipelopori oleh Bapak Haji Suwab Mabrur pada tahun 1960. Dalam proses berdirinya, jalan yang dilalui para tokoh tidaklah mudah. Luasnya wilayah Desa Godog memungkinkan timbulnya berbagai paham ideologi yang berbeda di kalangan masyarakat. Hal inilah yang menjadi tantangan yang memicu timbulnya konflik di masyarakat. Perdebatan dan pertentangan juga turut menghiasi proses berdirinya Muhammadiyah Ranting Godog. Untuk menyebarkan dakwah Muhammadiyah serta menanamkan semangat perjuangan amar ma'ruf nahi munkar, Muhammadiyah Ranting Godog mendirikan beberapa amal usaha dalam bentuk lembaga pendidikan, mulai dari kelompok bermain Aisyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Unda Diana. Saya selaku Kepala Kelompok Bermain Aisyah Godog. Kelompok Bermain Aisyah Godog didirikan pada tanggal 26 Oktober tahun 2003. Yang dulunya yang bernama Padu akhirnya berganti nama menjadi PAUD. Kami memiliki 2 tenaga pendidik dan 1 tenaga kependidikan. Pada tahun ajaran 2019-2020, kami memiliki anak didik sejumlah 30 anak. Sedangkan visi misi dari kelompok bermain Aisyah yaitu terwujudnya anak usia dini yang sehat, cerdas, ceria, berbudi pekerti luhur, bertingkah laku baik sehingga siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Misi dari kelompok bermain Aisyah Godog menanamkan perilaku hidup sehat sejak usia dini, meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kesadaran bermasyarakat, membentuk manusia seutuhnya, yaitu manusia insan yang beriman, disiplin, dan mandiri. Harapan kami yaitu kami semoga kelompok bermain Aisyah Godog semakin maju di bidang baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Kelompok Aisyah Godog sehat, cerdas, ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TK Aisyah Bustanul Atfal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Al-Azhar, Kepala TK Aisyah Bustanul Atfal Godog. TK Aisyah Bustanul Atfal Godog didirikan pada tanggal 1 Januari 1969. Saat ini kami mempunyai peserta didik sebanyak 70 anak, 4 tenaga pendidik, dan 1 tenaga administrasi. TK Aisyah Bustanul Atfal dididik oleh tenaga-tenaga profesional, terbukti dengan kejuaraan-kejuaraan yang pernah diraih, baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Di samping pembelajaran di TK Aisyah banyak kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya drum band, mandi bola, renang, dan senam bersama Ibu Wali. Di samping itu, yang tak kalah penting adalah sholat duha.
Selanjutnya, harapan kami di masa yang akan datang, kami dapat meneruskan pembangunan gedung kelas baru di lantai 2, dan harapan kami untuk murid-murid kami setelah lulus dari TK Aisyah mempunyai kepribadian yang religius dan juga bisa siap melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. TK Aba Godok memang keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MI Muhammadiyah 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufikur Rahman, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 1 Godok, Laren, Lamongan. MIM 1 Godok berdiri tanggal 14 Juni 1945. Pada saat ini kami mempunyai anak didik 181 anak. Ditangani guru sebanyak 18 guru, dibantu 2 tenaga administrasi dan keuangan. MIM 1 Godok ini dikelola secara profesional, dibuktikan dengan diraihnya kejuaraan di tingkat kecamatan maupun kabupaten, dan didukung oleh perpustakaan yang sangat memadai. MIM 1 Godok mempunyai ekstrakurikuler berbagai macam. Yang pertama, tapak suci, drum band, kursus komputer, pembinaan olahraga, dan pembiasaan sholat duha sebelum masuk KBM dimulai. Dan diwajibkan juga jamaah sholat subuh di Pondok Al-Falah Godok. Setelah jamaah sholat subuh dilanjutkan dengan hafalan juz amma, karena diharapkan anak didik MIM 1 Godok ini setelah lulus dari MIM 1 Godok hafal juz 30. Demikian secara singkat kami sampaikan berkenaan dengan keadaan sekilas MIM 1 Godok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Muhammadiyah 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Razif, Kepala SMP Muhammadiyah 8 Godok, Laren, Lamongan. SMP Muhammadiyah 8 Godok berdiri sejak 15 Januari 1977. Awalnya SMP ini bernama SMP Diponegoro. Sekolah ini berdiri atas inisiasi 4 tokoh utama, yaitu Kiai Haji Shoaib Mabrur, Haji Toha Abdullah, Drs. Raihan Afwan, dan Haji Sadiq Abdullah. Alhamdulillah, dari tahun ke tahun sarana prasarana pendidikan mulai tercukupi, antara lain ruang belajar, perpustakaan, laboratorium IPA, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Beberapa keunggulan yang kami miliki antara lain adalah berupa kegiatan pembiasaan, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan sabar saat penyambutan kedatangan dan kepulangan siswa. Sholat duha, duhur, dan asar kami laksanakan secara berjamaah, menggalakkan budaya literasi sekolah. Di samping itu, dalam rangka untuk menambah muatan materi agama, kami bekerja sama dengan Madrasah Diniyah Wusta Al-Raihan. Juga tersedia asrama bagi siswa yang ingin mondok. Kegiatan belajaran kami laksanakan mulai pukul 7 sampai pukul 15.00. Tahfidzul Quran, munaqosyah, dan wisuda tahfidz kami laksanakan setiap akhir semester ganjil. Beberapa prestasi yang kami dapatkan, baik itu lomba akademik maupun non-akademik, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, ekskarisidenan, tingkat provinsi, bahkan tingkat Pulau Jawa. Harapan kami, SMP Muhammad 8 ke depan mampu meningkatkan kualitasnya, terpenuhi segala sarana prasarananya, mampu memberikan pelayanan prima, dan dukungan stakeholder makin tinggi,
serta animo masyarakat terhadap SMP semakin besar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MA Muhammadiyah 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya Muslihan sebagai Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah 3 mau menyampaikan seputar sejarah berdirinya Madrasah Aliyah. Pendiri Madrasah Aliyah ini adalah Bapak Kiai Haji Suwab Mabrur, yang alhamdulillah kemudian kami yang melanjutkan sampai hari ini, yang diubah dengan satu macam nama Madrasah Aliyah Muhammadiyah 3. Pada tahun ini kami memiliki anak didik sejumlah 92 siswa, kemudian dibantu 26 guru dan 2 TU, lalu 4 wakil kepala sekolah. Syukur alhamdulillah berkat kerjasama yang baik melahirkan anak-anak kami yang banyak prestasi, diantaranya adalah memenangkan berbagai lomba, baik itu olimpiade maupun cabang olahraga yang lain dari tingkatan kecamatan, kabupaten, dan tingkat provinsi. Dengan harapan anak-anak kami nanti akan menjadi seseorang anak yang sesuai yang dicita-citakan oleh pendidikan nasional yang tertuang di sana itu. Harapan kami adalah anak-anak kami nanti berguna untuk kepentingan nusa, bangsa, negara, dan utamanya adalah agama. Ini seputar sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Muhammadiyah 3. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Al-Falah serta Taman Pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah. Muhammadiyah Ranting Godok juga mempunyai amal usaha di luar lembaga pendidikan, mulai dari Masjid At-Taqwa, Baitul Mal, musola, dan juga koperasi Pondok Pesantren Al-Falah. Tidak berhenti hanya dalam pengembangan amal usaha, Muhammadiyah Ranting Godok terus melebarkan sayap. Muhammadiyah Ranting Godok terus melebarkan sayap dalam dakwanya dengan adanya kegiatan-kegiatan mulai dari santunan anak yatim dan fakir miskin, dan juga santunan kematian. Muhammadiyah Ranting Godok dalam dakwanya tidak bisa terlepas dari ortom-ortom yang selalu siap berjuang bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasikin, pimpinan Ranting Muhammadiyah Nggodok periode 2015-2020. Muhammadiyah Nggodok berdiri kurang lebih tahun 1960. Pendirinya adalah Bapak Kiai Haji Muhammad Shahab Mabrur. Dalam periode ini ada 6 bagian. Yang pertama adalah bagian tabligh dan dakwah khusus, kedua adalah bagian pondok dan asrama, ketiga adalah bagian kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan SIS, yang keempat adalah bagian pendidikan, kelima bagian perekonomian, wakaf dan kehartabendaan, yang terakhir keenam adalah bagian pendidikan kader. Alhamdulillah, Muhammadiyah dengan perkembangan zaman sekarang bisa dikatakan lebih baik dengan adanya bahwa tahun periode ini bisa mendirikan yaitu kantor secara kolektif walaupun toh belum memenuhi syarat. Yang kedua dengan adanya bangunan-bangunan di lingkungan pendidikan dan rehab masjid yang sampai sekarang sudah menelan biaya kurang lebih 2M. Terus ditambah lagi bahwa tahun ini Muhammadiyah itu membeli sebidang tanah untuk pengembangan wilayah pendidikan seharga atau senilai 200 juta. Dan juga ada bagian perekonomian yaitu koperasi yang insya Allah asetnya sekarang ini mencapai 2M. Adapun program kami yang kami unggulkan adalah santunan kematian, di mana tiap anggota keluarga kematian mendapat santunan sekitar 1.300.000 sampai 1.500.000. Harapan ke depan kami, moga-moga Muhammadiyah tetap eksis. Ini adalah Muhammadiyah membina kader lewat dakwah digital. Yang kedua adalah penguatan di bidang atau usaha-usaha Muhammadiyah terutama di bidang pendidikan. Yang ketiga adalah penguatan gerakan jamaah dan dakwah jamaah lewat keluarga. Semoga ke depan Muhammadiyah itu lebih baik dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang perlu saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun urtum-urtum yang ada di Muhammadiyah Ranting Nggodok diantaranya Aisyah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saadah, pimpinan Ranting Aisyah Nggodok periode 2015-2020. Aisyah Ranting Nggodok berdiri sekitar tahun 1965 dan periode ini punya anggota kurang lebih 400 orang karena desa Nggodok ini mayoritas warga Muhammadiyah. Aisyah punya 7 majelis antara lain: 1 majelis tabligh, 2 majelis pendidikan, 3 majelis PKSPM, 4 majelis ekonomi, 5 majelis LKH, 6 majelis BPKSDI, 7 majelis HAM. Dan alhamdulillah, insya Allah programnya sudah berjalan semuanya. Lebih-lebih pengajian 1 bulan sekali, tempatnya giliran di rumah warga Aisyah. Dan yang terakhir, kami berharap ke depannya Aisyah Ranting Nggodok lebih maju lagi. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan adalah mahal sekali harganya. Maka dari itu, mari kita teladani dengan kegiatan senam seperti ini. Sekali lagi, jaga kesehatan melalui senam lansia ini. Semangat!
Nasihatul Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muizatin, Ketua Nasihatul Aisyah Ranting Godok. Nasihatul Aisyah Ranting Godok didirikan pada tanggal 19 Oktober 1965 dengan tujuan terbentuknya putri Islam yang berarti bagi keluarga, bangsa, agama, menuju terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan sampai saat ini, Nasihatul Aisyah Ranting Godok mempunyai anggota 150 lebih. Nasihatul Aisyah Ranting Godok, alhamdulillah, sampai saat ini masih tetap eksis. Terbukti dengan banyak kejuaraan yang diraih, seperti lomba pidato, lomba kaligrafi, lomba memasak, lomba paduan suara, lomba berkisah Islami, dan tak kalah pentingnya lomba cerdas cermat tentang keorganisasian. Lomba-lomba tersebut diadakan oleh pimpinan cabang Nasihatul Aisyah Kecamatan Laren. Harapan saya, Nasihat ke depan bisa membawa masyarakat Godok menjadi masyarakat yang Islami, indah, bersih, suci, dan makmur di bawah perlindungan Allah yang Maha Pengampun. Amin ya Rabbal Alamin. Albirru manitaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat Godok menyenangkan. Pemuda Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Faisal, Ketua Pemuda Muhammadiyah periode 2015-2020. Pemuda Muhammadiyah Ranting Godok adalah organisasi kepemudaan yang dibentuk untuk membantu Muhammadiyah melakukan kegiatan-kegiatan hariannya. Nah, kami bersama Angkatan Muda Muhammadiyah terus mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di Muhammadiyah, khususnya di acara pengajian, acara kerja bakti, dan juga pengumpulan zakat fitrah ataupun zakat mal. Nah, salah satu program unggulan di Pemuda Muhammadiyah Ranting Godok adalah bidang yang ada di luar negeri. Maksudnya adalah kami punya anggota yang ada di luar negeri, khususnya di Malaysia, karena Pemuda Muhammadiyah di Desa Godok ini juga banyak yang merantau di sana. Nah, itulah salah satu poinnya, bagaimana kita bisa memfasilitasi teman-teman muda ketika pulang ke rumah bisa melakukan kegiatan sesuai dengan ide gagasan mereka. Nah, harapannya Pemuda Muhammadiyah adalah sebagai penerus Muhammadiyah ke depan tentunya harus terus berkembang. Lah, saya kira itu dari kami. Saya kira cukup. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arif Saifuddin sebagai perwakilan dari Tapak Suci Putra Muhammadiyah Godok. Pada tahun 1709 Masehi terlahirlah pendekar bernama Abdul Ahad di Desa Godok yang mendirikan silat melewai putih. Barulah pada tahun 1969 perguruan Tapak Suci lahir di Desa Godok, dipelopori oleh Abah Kaswi. Pada tahun 1984 lewat Komwil Jatim, Tapak Suci Godok diakui secara resmi oleh pimpinan pusat Tapak Suci Yogyakarta. Sampai saat ini perguruan Tapak Suci Melewai Putih mempunyai 3 pendekar, 15 kader, dan 69 anggota. Pesan kami kepada adik-adik, tetaplah semangat berlatih dan harapan kedepannya melahirkan atlet-atlet yang profesional. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ketiga, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Franky Setiawan, Ketua Umum Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Godok periode 2014 sampai 2019. IPM Ranting Godok ini lahir pada tahun 1972 yang dirilis oleh Bapak Abdul Aziz Yusuf beserta anggotanya. Beliau adalah sosok alumni ketua yang patut kami teladani. Sikap tegas dan semangat berorganisasinya dalam mengemban amanah hingga sampai sekarang. Beliau tetap tidak bosan-bosan memberikan semangat pada kader-kader IPM. Salam buat semua alumni IPM. Teruslah berilah motivasi buat kader-kader kalian. Syukur alhamdulillah di periode ini beranggotakan lebih dari 60 kader yang siap melanjutkan perjuangan bapak-bapak Muhammadiyah khususnya di Godok. Untuk program unggulan insya Allah unggul semua kader IPM. Kami tidak mau monoton, selalu belajar hal yang baru sesuai perkembangan zaman. Untuk harapan buat kemajuan IPM ke depan, kami lebih fokus membina karakter dan kepribadian bagi semua kader dengan cara pendekatan agar per-IPM tidak setengah-setengah, los seikhlasnya, karena dengan keikhlasan semua akan nikmat tanpa beban. Demikian dari saya, nun wal qalami wa mayasturun. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPM Jaya.